Saudara sekalian, kita masuk ke pembahasan mengenai makna kebangkitan. Saya tidak tahu apakah saudara bisa menghayati betapa dahsyatnya kebutuhan kebangkitan itu. Saya sudah beberapa kali mengemukakan, seandainya kita bisa hidup 100 tahun atau 200 tahun, tetapi ada ujung perjalanan hidup ini. Itu cukup mengerikan, Ustaz. Maaf, sangat mengerikan. Seandainya kita memiliki usia bisa 1000 tahun, tetapi ada ujungnya, itu juga mengerikan. Atau 1.000.000 tahun. Bagaimana kita bisa menjalani satu hidup yang ada satu titik akhir. Dan di balik itu tidak ada pengharapan lagi. Betapa mengerikan, saudara. Untung kita hanya hidup 70 tahun. Dan setelah itu kita mati. Tetapi di balik kematian itu ada kebangkitan. Betapa bernilainya kebangkitan itu. Betapa bernilainya. Memang pada waktu kita sehat seperti sekarang, apalagi masih muda, apalagi sedang menikmati suatu kesenangan, saudara, kita tidak merasa membutuhkan kebangkitan. Karena kita masih hidup. Sehat. Cara berpikir ini bodoh. Karena masih sehat, kuat, lalu tidak memiliki perasaan krisis terhadap realitas kekekalan. Itu bodoh. Justru kalau kita bicara mengenai pengharapan di balik kematian, yaitu kebangkitan, kita berpikir sangat sehat, saudara. Sangat logis. Dan kita harus merenungkan hal ini, menghayatinya terus-menerus, sehingga menyatu dalam hidup kita. Menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan. Sebab kalau nanti saudara sudah lewat usia, tidak pernah belajar kebenaran firman yang murni, juga termasuk tidak menghayati realitas kekekalan di balik kubur ini, tidak mengerti hal kebangkitan, saudara tidak bisa lagi diajar. Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak memiliki landasan yang cukup untuk itu. Misalnya orang mau mati lalu kita bisikin, percaya om, nanti di balik kubur om akan bangkit. Iya. Dia iya tapi enggak iya. Sebab dia tidak memiliki landasan berpikir yang cukup atau fondasi untuk dibangun bangunan iman yang benar. Betul, saudara? Iya. Makanya betapa pentingnya mempersiapkan fondasi bangunan berpikir untuk anak-anak, remaja, pemuda, atau bapak ibu yang masih mungkin membangun landasan, membangun fondasi. Sebab faktanya, saudara, orang-orang tua yang sudah lewat umur tidak akan bisa mengerti. Tidak bisa dipaksa, tidak bisa. Sebenarnya saya mau bicara terus mengenai landasan ini. Karena dari secara psikologi pun jelas. Contohnya begini, saudara ya. Kalau saudara punya pembantu rumah tangga yang dibesarkan di lingkungan tertentu di kampungnya. Ya. Sekarang Anda ajak berpikir dengan cara berpikir orang kota yang dibesarkan dari kecil di kota dengan pendidikan minimal SMA. Mereka SD tidak lulus. Susah loh. Ya sekarang kan ada TV, ada sinetron, itu pendidikan sebenarnya. Dengan melihat itu, dengan mendengar itu, dengan pergaulan, dia perhatikan nyonyanya, anak-anaknya bercanda, dia membangun fondasi berpikir, bisa nyambung. Coba kalau baru datang. Bagaimana membangun fondasi berpikirnya? Tidak gampang. Tapi kalau masih muda-muda kan bisa dirubah. Udah tua, tidak bisa. Begitu pula kita. Jadi kalau kita sekarang ada di pendalaman Alkitab, sebenarnya kita sedang membangun fondasi. Sekaligus bangunan ya. Sekaligus bangunan berpikir yang benar. Nah,
Kita masuk ke fakta kebangkitan. Kebangkitan itu fakta. Walaupun dalam sejarah selalu ada orang yang menyerang fakta ini. Seperti yang di Matius 28 ayat 11 sampai 15. Para prajurit disuap untuk mengatakan kepada orang-orang bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus itu kan orang-orang sederhana. Penakut lagi. Kan Alkitab itu jujur saja gitu. Menceritakan A, B, C, D. Kitanya kan yang mestinya harus menafsirkan kan. Harus cerdas dong. Kalau sampai murid-murid Tuhan Yesus ya. Yang sederhana. Yang sebenarnya penakut gitu. Berani bersaksi. Taruh nyawa. Meninggalkan segala sesuatu. Tidak mungkin. Mereka berani berbuat begitu demi kebohongan. Logikanya masuk nggak? Kita mesti menafsirkannya dengan benar. Seperti suatu hari ada seorang polisi ini di Amerika ya. Dia lihat ada satu kecepatannya. Speed yang melampaui batas dikejar, diberhentiin. Lalu diambil padnya, tulis, "What's your name?" Disebut, "Tataru Busano Kapaputugyo." Akhirnya dimasukin lagi padnya. Oke. Jangan buat lagi, pergi. Kenapa? Kita kan lihat peristiwa itu bingung. Kenapa ya? Kok nggak ditangkap? Coba kira-kira kenapa? Yang paling logis. Polisi ini malas tulis namanya. Itu yang paling logis. Kan kalau kita menafsirkan Alkitab juga harus begitu. Secerdas-cerdasnya. Kenapa begini, kenapa begitu gitu. Kenapa murid-muridnya sampai begitu berani bersaksi? Padahal mereka bukan orang-orang hebat kan. Dan gak ada kepentingan. Karena begini. Dari kelompok orang yang memimpikan nasib diubah. Wah kalau Tuhan Yesus jadi raja gitu kan ya. Mereka akan jadi hulu balangnya. Ternyata tidak. Tapi nekat juga ikut Tuhan sampai taruh nyawa. Ada apa gerangan? Ada question mark. Nah gak ada jawaban lain karena mereka membuktikan kebenaran anak Allah. Jadi kalau ada serangan-serangan terhadap Injil gitu. Kan kalau setelah searching internet atau googling ya. Bagaimana Tuhan itu diserang, Tuhan Yesus dihina gitu. Ya kita sih tidak perlu bantah gitu. Ini orang-orang yang tidak punya akal. Yang tidak menggali Alkitab secara benar. Saya bukan karena pendeta loh saudara. Kalau kita menggali Alkitab itu kita takjub. Saya berkata kepada teman-teman saya begini. Alkitab itu menyimpan semacam kode yang kalau dibuka jebret, buka yang lain jebret, buka yang lain jebret. Dan itu harus tekun gitu menemukan code-nya itu, semacam Bible code gitu. Sekarang New Testament code gitu. Menemukan itu kita kagum. Ya hebat bener ya gitu. Misalnya kalau Tuhan berkata begini, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Simple kan? Apa dibalik apa? Dibalik perkataan itu ada apa? Abraham tahu hariku dan dia senang melihatnya. Apa? Kan itu mesti dibedah dengan benar. Itu belum di perjanjian lama, saudara. Makanya kalau membaca Alkitab kan konteksnya dilihat gitu. Semua dilihat konteksnya gitu. Kalau yang punya speed tadi melampaui batas, agak sulit polisi itu suruh lewat hanya karena menganggap sepi kecepatan di luar batas. Polisi-polisi Amerika tidak peduli itu. Artinya penegakan hukumnya bagus. Tidak bisa dikasih 50.000 terus. Tidak bisa begitu. Makanya logikanya kenapa dia suruh itu pergi. Kayak begini saudara. Jadi ada tabrakan. Dia muncul pakai bahasa Cina. Begitu polisi ngomong langsung ngomong bahasa Cina. Apa-apa. Polisi bingung. Ya udah. Dia udah nggak mau urusan. Kenapa? Karena percuma dia nggak bisa bahasa Mandarin, ya udah gimana lah cepat diatur aja. Nggak bisa diselesaikan. Kenapa ya kok polisi ini kok begini? Ya dia nggak mau sibuk. Bukan karena soal penegakan hukumnya. Percuma nggak bisa bahasa Inggris. Oke. Lalu kan ada fitnah Yesus tidak disalib, yang disalib Yudas, lari ke India. Kan saya pernah singgung ini. Masa Tuhan Yesus lari ke India? Tuhan Yesus tidak bangkit, dia tetap dikubur, ditemukan tulang belulangnya. Lalu ada lagi pendapat bahwa Tuhan Yesus menikah,
membangun dinasti di Eropa. Nah macam-macam saudaraku. Dan ini kita nggak percaya ya. Oke. Yang jelas Tuhan Yesus itu bangkit. Bangkit menjadi yang sulung di antara semua orang yang akan dibangkitkan. Nah, bagaimana Tuhan Yesus bangkit dengan wajah yang bisa dikenal, ya. Wajah yang dikenal. Jadi nanti dengan tubuh kebangkitan masih bisa dikenal wajahnya. Nah, ini agak misteri karena Tuhan Yesus kan tubuhnya tidak sampai hancur, saudara. Tentu nanti pengetahuan manusia akan menjadi lengkap. Artinya orang akan kenal satu dengan yang lain. Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada dua orang muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Mula-mula tidak mengenal, tapi kemudian ketika selaputnya dibuka, ya artinya Tuhan membuka matanya, baru mereka mengenal. Nah, tubuh Tuhan Yesus yang berinteraksi dengan alam itu adalah tubuh fisikly. Maka Tuhan berkata, rabalah aku. Rabalah. Hantu tidak berdaging. Nah, di dalam Lukas 24, 36-47, dan banyak ayat lain yang saya taruh di sini, Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa tubuh kebangkitan itu tubuh fisik. Ini berkali-kali saya bicara. Tubuh fisik. Dan Tuhan juga makan minum. Nanti saya akan singgung di belakang. Juga makan minum dengan murid-muridnya. Hal ini memberi pengharapan yang kuat dan sangat menghibur bahwa kematian bukanlah akhir kehidupan. Akhir kehidupan kita bukan di Tanah Kusir, bukan di San Diego Hill, Guiling, atau krematorium Nirwana. Ya, tetapi kita akan memiliki tubuh baru. Nah, Bapak Ibu, hal ini jangan hanya menghiasi pikiran kita. Berhubung kita mendengar pendeta berkhotbah, kita ya dengar saja. Miliki pengharapan ini. Dan biarlah hidup saudara menjadi bergairah oleh pengharapan ini. Kalau gairah Bapak Ibu bukan penyataan kedatangan Tuhan, di mana tubuh kita dibangkitkan, Anda tidak meletakkan kesetiaan pada proporsinya. Kita harus memberi ruangan yang cukup. Kalau kalimat yang lebih tepat, ruangan yang didominasi oleh pengharapan kita akan kedatangan Tuhan yang mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh kemuliaan. Ini harus mendominasi kita. Saya mengerti saudara, untuk bisa memiliki pikiran yang didominasi pengharapan ini tidak mudah. Tidak mudah. Saya kira bertahun-tahun saya menjadi orang Kristen, saya belum punya hati seperti yang sedang saya ucapkan ini. Saya harus belajar. Apa yang saya ngomong, saya lakukan. Seperti soal kesehatan misalnya. Kan saya ngomong soal sehat, saya mesti usaha sehat sampai saya beli tes darah tiap hari. Darah saya 105, saudara. Kolesterol saya dulu 385, sekarang 210. Gula. Terus triglycerida saya yang terakhir 180. Wah, udah turun. Padahal tubuh saya masih lumayan gemuk loh. Tapi saya olahraga, saya menghindari lemak-lemak. Itu tidak gampang. Tidak gampang. Tapi karena apa yang saya katakan harus saya lakukan. Jadi dari rumit hidup saya, saudara. Nah, sekarang kalau saya bicara soal kekekalan lebih sulit lagi. Sebab kalau soal fisik ya tidak masalah gitu. Ini kalau pernah sama anak-anak muda, saya tidak kalah. Saya udah terus masuk bola-balik gitu, saudara. Karena saya dicontoh, saya khotbah di mimbar, saya harus lakukan. Itu jadi berat. Dulu cuman 80, 100, 200 meter. Sekarang saya bisa 80 atau 100 itu yang Olimpik itu. 10 kali tidak berhenti. 800 meter 1 kilo. Kalau 2, 1,6 sampai 2 kilo. Selesai. Wah, jadi berat jadi pendeta itu ya. Beratnya jadi contoh. Itu beratnya. Sampai beli alat tes, periksa tiap hari. Seminggu sekali tes, periksa lagi. Masih merah.
Nggak ada nasi putih di rumah saya. Fleksi di blender. Pagi-pagi bangun, udah jeruk deh. 8 biji. Itu fisik masih bisa. Sekarang rohani lebih sulit. Karena kita sudah terlanjur punya mindset yang salah. Sekarang mau rubah. Bagaimana ruangan jiwa kita didominasi pengharapan, kemuliaan bersama Tuhan. Kalau Tuhan datang, tubuhku diubahkan dalam sekejap seperti tubuhnya. Itu tidak gampang, saudara. Tapi harus maksa diri. Dipaksa, terus maksa diri. Kalau cuma soal kesehatan tubuh masih gampang loh. Tapi kalau hal rohani itu sulit, saudara. Itu sulit. Sulit, tapi bisa. Dan saya mengajak saudara, ayo. Ini bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Keselamatan saudara sendiri. Nanti satu hari, semua rahasia akan dibuka. Dan kita lihat seberapa saudara telah menghargai atau menghormati Tuhan. Kalau saudara lihat kekekalan, saudara pasti berharap saya berkhotbah lebih keras dari sekarang. Nah, Tuhan Yesus itu bangkit dengan tubuh fisik. Dan ini menjadi pengharapan bagi kita. Tubuh kebangkitan. Kitab Sakaria membicarakan mengenai kebangkitan. Dan semua orang kudus bersama-sama dengan dia datang. Tuhan datang dengan orang saleh. Jadi sebenarnya orang mati itu bukan bangkit begitu tuh. Karena sudah hancur semua di tanah. Oke? Udah hancur semua di tanah. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan menciptakan ulang tubuh-tubuh kebangkitan ini. Saya tidak bisa menjawab. Itu di luar kemampuan saya mengerti. Tapi jelas Tuhan Yesus akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Orang kudusnya itu ingat, Tuhan ketika mati dia bangkit, dia membawa tawanan. Ingat tuh? Membawa tawanan. Dari Hades yang tidak nyaman menjadi Hades yang nyaman. Dari situlah Tuhan akan datang dengan orang-orang saleh dengan tubuh yang baru. Dan kita yang masih hidup akan diubah dalam sekejap. Format ini nggak bisa dipakai di dunia yang akan datang. Ya. Ini temporal, ya. Ini fana, saudaraku. Nah, ini berkaitan dengan ucapan Tuhan di Injil Matius 22, 31-32 bahwa Allah bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Artinya bahwa Allah adalah Allah dari manusia yang memiliki fisik. Bukan Allah roh. Bukan Allah untuk manusia roh. Tapi Allah untuk manusia yang punya fisik. Dia bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Menjadi persoalan yang sering didebatkan, tubuh yang nanti akan muncul, tubuh apa? Begini Bapak Ibu, kenapa orang-orang karismatik, orang Pentakosta anti kremasi? Karena mereka berpikir bahwa tubuh inilah yang nanti akan dibangkitkan. Tidak. Tubuh ini akan hancur menjadi tanah. Tidak sisa. Nah, memang rahasianya adalah DNA manusia itu biar dibakar kan tidak rusak. Nah, ini juga misteri yang tidak bisa dipecahkan ya. Deoksiribonukleik acidnya. Jadi saudaraku sekalian, kalau kenapa orang-orang Pentakosta, orang karismatik, ada sebagian mereka anti kremasi, karena mereka berpikir bahwa tubuh kebangkitan dari tubuh ini, maka tidak boleh dibakar. Dan mereka pun juga mengalaskan pandangan itu di Yeskiel pasal 37, 5-14. Bahwa Tuhan membangkitkan tulang-tulang gitu. Padahal di Yeskiel pasal 37 itu, tulang-tulang yang dimaksudkan itu, saudara, itu bukan real bone. Bukan tulang benar. Itu figuratif atau ilustrasi. Tulang-tulang itu gambaran dari bangsa Israel yang akan dipulihkan. Nah, saya tidak ngerti bagaimana para bapak-bapak pendahulu dulu menafsirkan Yeskiel 37 itu. Tuh nanti tulang-tulang akan dibangkitkan gitu. Maka tidak boleh dikremasi. Dan itu strict. Dan gereja kita, gereja Betel, kalau di sinode ya, kelas sinode termasuk yang dari dulu tidak boleh kremasi. Tapi kalau saya boleh. Kok begitu? Ya begitu aja. Karena menurut pemahaman saya memang tidak salah. Tidak keliru, saudara. Ya.
Kan tubuh kita memang kalau dikubur kan dimakan cacing kan? Cacing dimakan mojair kan? Mojair dirica-rica kan? Rica-rica dimakan endang ya. Jadi sebenarnya misteri yang dibangkitkan itu bagian mana? Apa deoksiribonukleik acid atau DNA-nya yang utuh itu akan diberi tubuh Tuhan bagaimana? Memang nggak bisa dijelaskan. Tapi yang jelas bukan tubuh ini. Karena di dalam firman Tuhan, di sini ayatnya juga saya cantumkan, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi orang-orang saleh nanti akan datang di awan-awan bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan dari bawah. Oke? Nangkep ini? Ini prinsip penting ya. Nah kita yang masih hidup diubah dalam sekejap. Dan itu bisa terjadi karena Tuhan Yesus bangkit. Kenapa dia bangkit? Karena dia taat. Kalau Tuhan Yesus tidak taat, dia tidak bangkit. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka nggak ada kebangkitan. Lalu bagaimana dengan statusnya? Dia bukan Allah orang mati, Allah orang hidup. Waduh, nggak tahu mau jadi apa. Gitu saudaraku. Saya tuh ingin saudara masuk ke wilayah ini. Masuk ke ruangan ini. Dan membicarakan ini dengan sangat serius. Karena ini fakta. Fakta kehidupan yang kita akan alami. Atau sedang berlangsung. Tapi kalau saudara memperhatikan gereja hampir tidak pernah bicara soal kebangkitan. Padahal coba pentingnya pengajaran mengenai kebangkitan. Di sini saya mencantumkan beberapa ayat. Bahwa penginjilan pertama, penginjilan awal daripada murid-murid Tuhan Yesus. Itu memberitakan bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kebangkitan itu selalu disertakan setiap kali mereka menginjil. Dan Paulus juga menyaksikan, kalau aku dibelenggu, aku seperti ini. Karena pengharapanku akan kebangkitan. Nanti juga ada itu. Ya, implikasi daripada belajar mengenai kebangkitan ini. Dan saya itu rindu kita semua masuk ke situ. Saya sih belum sempurna ya. Tapi saya sudah masuk di ruangan itu, saudara. Betul-betul beda gitu. Betul-betul beda. Dengan saya dulu itu beda. Setelah masuk ke wilayah ini. Sangat berbeda, saudara. Kita punya pengharapan, saudara. Dulu kita tidak takut loh. Artinya nggak mikir gitu. Ini hidup nanti ada ujungnya mati ya. Nanti mati aja. Waduh. Sekarang kita bisa menghayati betapa tragisnya itu. Betapa tragisnya itu. Mereka tidak tahu. Sibuk hari ini, sibuk besok nyari ini, nyari itu. Itu pun belum tentu juga dapat. Betul nggak? Belum tentu udah banyak. Betul nggak? Lalu akhirnya kematian. Lalu tanpa pengharapan. Wah, tragis ya. Coba kasihan. Apalagi orang-orang yang sudah berduit, yang kaya. Wah, udah deh. Tetap sama nasibnya. Cuman dia sempat seneng aja 70 tahun. Apa artinya 70 tahun? Tragis, saudaraku. Nah, itu yang diberitakan murid-murid pada awal-awal. Nah, kalau saudara membaca di Ibrani 6 ayat yang kedua. Nih. Dewasa ini kita sudah jarang bahkan tidak lagi mendengar pengajaran mengenai kebangkitan orang mati. Padahal jelas sekali bahwa kebangkitan orang mati harus diajarkan kepada umat Tuhan. Seperti yang ditulis dalam kitab Ibrani. Yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Nah, kalau Bapak Ibu membaca, ini ajaran dasar. Ini dasar. Nah, yang dasar saja tidak diajarkan. Gimana? Ini dasar. Kalau saudara membaca seluruh ayatnya itu kan, ini loh dasar-dasarnya. Ya memang dasar. Kalau orang sudah tidak memiliki pengharapan kehidupan di balik kematian, lalu mau ngapain? Terus? Hal ini dikuatkan oleh tulisan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 14-15. Dari pernyataan Paulus ini, nyatalah bahwa berangkat dari kebangkitan Tuhan Yesus, inilah iman Kristen yang dibangun. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 7-11, bahwa segala sesuatu tidak berarti baginya, sebab yang menjadi tujuannya adalah kebangkitan dari antara orang mati. Itu yang dulu keuntungan bagiku sekarang kuanggap beri karena Kristus. Betul nggak, saudara?
Terus yang ku kendaki mengenal dia, kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, serupa dengan di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kalau sampai saya tidak berharap itu, sedangkan Tuhan itu bergumul habis-habisan untuk kebangkitan itu, saya nggak menghargai pengorbanan Tuhan. Nah sekarang Bapak Ibu yang sudah usia 60, 65, 70 tahun, coba kemana Bapak Ibu larinya? Kemarin juga ketemu teman ngomong-ngomong ya, pengusaha yang cukup berhasil, udah usia 70-an. Aduh hobinya masih motor gede gitu. Bukan nggak boleh, tulang lu kan udah rapuh. Itu kan untuk tulangnya orang barat. Orang budi begitu. Terus tua-tua begitu. Hari Minggu nggak ke gereja. Ya saya nggak mengatakan kalau ke gereja pasti benar, belum tentu. Ya toh. Tapi kalau nggak ke gereja lalu cuman mogi itu ya. Jalan dengan orang-orang yang usianya juga banyak yang lebih muda. Lalu coba saya pikir. Saya ngelihat itu gini. Kasihan deh kamu. Kau boleh kaya, terhormat. Begitu jebret. Dia di ruang ICU. Selesai. Mendingan sekarang kita nggak punya motor gede. Nanti di langit baru-baru kita beli motor gede. Jangan begitu ya. Saudara saya bawa masuk ke sini. Berikan ruangan yang cukup untuk didominasi oleh pengharapan kebangkitan ini. Saudara. Ini dasarnya. Kalau dasarnya ini belum ya bagaimana? Terus Pak. Pengajaran mengenai kebangkitan adalah pokok penting dalam Alkitab. Yang harus dipahami dengan benar. Sayang sekali sekarang ini jarang terdengar pengajaran mengenai kebangkitan. Hal ini bisa disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karena ketidaktahuan para pendeta bahwa pengajaran mengenai kebangkitan adalah hal yang penting, sehingga mengabaikan pokok pengajaran ini. Kedua, karena tidak memahami pengajaran mengenai kebangkitan, sehingga tidak dapat mengajarkannya kepada orang lain. Iya, kalau saya mengajar saudara hal ini, satu memang kita sekarang sampai di titik masalah mengenai kebangkitan. Yang kedua, memang ini penting. Ini penting. Dan saya harap Bapak Ibu, terinspirasi gitu loh. Waktu saya sekolah minggu kan, lagu-lagu sekolah minggu belum banyak nih. Tiap minggu lagunya di dalam dunia ada 2 jalan. Di dalam dunia, minggu itu jadi lagu kewajib dan lagu kebangsaan. Mesti dinyanyikan di sekolah minggu. Tapi itu membangun satu fondasi. Fondasi itu. Itu fondasi. Ini satu dari sekian banyak landasan yang harus dimiliki seseorang. Coba kalau di kecil orang cuma lihat senang-senang jalan-jalan, senang-senang jalan-jalan. Nggak pernah mengerti kekekalan. Ya nggak bisa diajak ngomong kekekalan ya mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan saja. Kan begitu saudara ya. Sebagian saudara itu masih begitu loh. Karena memang tidak bisa nempel. Nggak ada fondasi atau apa. Cangkrangnya itu nggak ada. Tahu cangkrang? Ini kalau berlian atau batu permata kan mesti ada cangkrangnya nih. Tek tek gitu. Cangkrangnya nggak ada. Dia kasih berlian ya nggak bisa lepas. Anda harus punya cangkrang gitu. Dalam pengakuan iman, hal kebangkitan menjadi salah satu butir yang dicantumkan. Ini berarti bahwa sejak dahulu, bapak-bapak gereja telah sangat memperhatikan pokok masalah ini. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, terdapat beberapa ayat yang menunjukkan dan membuktikan besarnya peran pengajaran mengenai kebangkitan. Dalam pemberitaan dan penginjilan, hal kebangkitan merupakan isi dalam pemberitaannya. Dalam Ibrani 6 ayat 2, tertulis bahwa hal kebangkitan termasuk asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Kebangkitan merupakan landasan atau dasar iman Kristen. Tegas sekali pernyataan Paulus, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Jadi sentral gitu. Sentral saudara. Ini jantung daripada iman Kristen. Kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kamu. Nah, yang sentral begini kita tidak tahu dan tidak menarik. Ya, kan saya sudah jelaskan. Tuhan Yesus bisa bangkit kalau dia taat. Nah, pada dasarnya yang hendak dicapai oleh Tuhan Yesus dan seluruh pengorbanannya adalah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Pada dasarnya yang hendak dicapai oleh Tuhan Yesus dalam seluruh pengorbanannya
adalah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Kebangkitannya membuktikan bahwa ia taat kepada Bapa sampai mati. Kalau ia tidak taat, maka ia tidak akan dibangkitkan. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, berarti tidak akan ada kebangkitan orang mati. Semua manusia yang pernah hidup hanya menjadi roh atau menjadi hantu. Dengan demikian sia-sia mempercayai Tuhan Yesus. Itu juga berarti Tuhan Yesus gagal menjadi juru selamat. Kalau ia gagal menjadi juru selamat, maka pemerintahan dunia ini atau juga surga tidak ada dalam tangan Tuhan Yesus, tetapi di tangan iblis atau Lucifer yang jatuh. Jika tidak ada kebangkitan, berarti tidak ada manusia yang hidup. Tidak ada manusia yang berdaging secara fisik, seperti rencana semula Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya yang terbuat dari debu tanah. Ya, ini kan rancangan semula. Iblis mau menghancurkan, kan saudaraku. Menghancurkan, nggak ada kebangkitan. Tapi Tuhan Yesus memperjuangkan kebangkitan itu dengan ketaatannya. Dengan Tuhan Yesus taat, maka ia bangkit. Dengan Tuhan Yesus bangkit, maka ada kebangkitan. Nggak lama ini. Bapak Ibu yang sudah tua ya, tinggal 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Itu cepat, benar, cepat, waktu itu cepat. Cepat saudaraku. Nanti kita pasti melihat realitas ini. Benar gak kebangkitan itu dibutuhkan? Iya. Nah sekarang kita harus menghargai mulai sekarang. Jangan menghargai itu baru nanti. Kalau kita menghargainya nanti pasti kita melecehkan, meremehkan, merendahkan perjuangan Tuhan Yesus. Dan pasti kita tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Kalau Paulus kan, aku melepaskan semuanya. Filipi 3. Baca dulu deh. Dari ayat 7. Itu sampai ayat yang ke-9. Coba baca dulu. Jangan berpikir bisa-bisanya saya loh. Bukan loh. Ini loh. Alkitab loh. Betul nggak? Tuhan kasih fisik kita ini luar biasa loh. Ini luar biasa loh metabolisme tubuh. Belum kecerdasan nilai seninya. Wah itu hebat. Tidak mungkin itu Tuhan setting cuma untuk 10 tahun, 20 tahun, 70 tahun. Tidak mungkin. Tuhan setting untuk selamanya. Dan itu yang jadi pengharapan kita. Tapi Anda tidak bisa atau tidak boleh pasif. Anda harus aktif. Baca ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Iya, terus? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, dagangan ini, saya boleh pinjam kata dagangan ya. Barang ini udah nggak pernah ditawarkan. Dianggap nggak laku. Dikubur. Alkitab mengatakan, nanti baca sendiri tuh ayat-ayatnya. Faktanya begitu. Di penginjilan selalu disertakan bahwa ada kebangkitan orang mati. Paulus berjuang karena pengharapan kebangkitan dari orang mati. Kok sekarang nggak ada gitu loh saudaraku. Apalagi anak-anak muda yang, ya udah deh. Dunianya begitu rupa, mana mikir itu. Syukur Anda masih mencari Tuhan. Yang muda-muda ini loh. Kamu terus diisi. Nggak jauh dari kerajaan Allah kalian. Tapi kalau kalian tidak mencari Tuhan, waduh. Nanti di usia tertentu udah nggak bisa diajak ke surga. Kalian yang muda-muda yang tahu dari sejak sekarang kau mencari Tuhan. Betapa bersyukurnya. Ya. Oke, jadi tidak boleh pasif loh. Harus aktif. Tuhan Yesus dengan tubuh kebangkitan yang diperagakannya berkata, lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini.
Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Seneng kan punya daging lagi? Nggak sakit-sakitan, seneng kan? Iyalah saudaraku, senenglah ya. Terus. Kata hantu dalam teks aslinya, terjemahan dari kata pneuma. Kata ini selain diterjemahkan hantu juga berarti roh. Tubuh kebangkitan diperagakan oleh Tuhan Yesus sebagai tubuh fisik atau daging yang dapat disentuh dan bisa berinteraksi dengan alam fisik dunia materi. Ia juga makan dan minum setelah kebangkitannya. Ia tidak berubah jadi hantu atau roh. Dalam hal ini kita memperoleh kesimpulan betapa berharganya sebenarnya alam materi ini. Sebab semua diciptakan sungguh amat baik untuk dinikmati oleh daging atau tubuh fisik. Iya, pernah lihat pemandangan alam yang bagus, Anda mengagumi. Bagus. Terumbu karang yang bagus. Wah, kok bisa bagus? Itu tidak mungkin di dunia akan datang, tidak ada, tidak mungkin. Sungguh amat baik, the best one, pasti Allah akan ciptakan. Paling tidak sama. Paling tidak sama. Nanti juga Anda mesti tahu bahwa Tuhan tidak makan, minum anggur sampai di kerajaannya. Itu betul-betul fisik. Kita menikmati itu. Jadi surga pun alam fisik. Jadi keliru sekali kalau orang memandang alam materi jahat. Alam materi diciptakan Tuhan untuk dinikmati. Surga adalah alam materi. Kita tidak menjadikan materi di bumi ini menjadi tujuan. Tujuan hidup kita adalah materi di langit baru dan bumi yang baru. Kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka rencana Allah menciptakan makhluk manusia dari debu tanah menjadi gagal total. Inilah yang diusahakan oleh Lucifer yang jatuh, merusak tatanan dan rencana Allah. Ini berarti rencana Allah menciptakan bumi yang sempurna secara fisik menjadi gagal. Ia tidak bisa menjadi Allah orang hidup, sebab tidak ada manusia yang hidup. Padahal ia bukan Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Dengan kebangkitannya manusia memiliki pengharapan kebangkitan dari antara orang mati. Inilah yang seharusnya membahagiakan hati kita yang oleh karenanya kebangkitan Tuhan Yesus dirayakan. Sebab kita diingatkan bahwa kita memiliki hidup yang penuh pengharapan. Iya, hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus pasal 1. Ayat 3 dan ayat yang keempat. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dulu nggak punya pengharapan, sekarang kita punya pengharapan seperti dihidupkan. Cek 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 mati neraka. Serem loh. Tapi kamu mati dibangkitkan. Terus kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Terus untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, ya, yang tidak dapat cemar, ya, dan yang tidak dapat layu, terus yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya, Kristen tuh begini nih loh Pak. Ini loh Kristen itu. Bukan yang lain. Ini Kristen tuh begini ini. Nah kalau kita menggali perkebenaran Alkitab, kita belajar sudah bertahun-tahun ya. Sebenarnya Kristen tuh ini, udah. Kebaktian, nyanyi, itu tuh tidak penting sebenarnya. Tidak penting. Pengertian akan kebenaran dan menjalaninya setiap hari. Nah kendaraan untuk mengajarkan itu ya hari Minggu kumpul. Tapi intinya bukan bukan. Intinya itu mengerti firman, gaya hidupnya diubah, pola berpikirnya diubah dengan konsep-konsep berpikir ini. Itu sebenarnya. Inti Kristen itu begitu sebenarnya. Jikalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan karena tidak taat kepada Allah Bapa, betapa kacaunya jagat raya ini. Sebab yang menjadi kepala pemerintahannya adalah Lucifer yang jatuh atau setan.
Tuhan Yesus tidak bisa berkata bahwa segala kuasa di surga dan di bumi ada di tangannya. Tuhan Yesus tidak bisa mengklaim dirinya sebagai bintang timur yang gilang gemilang. Bisa jadi tidak ada lautan api, tetapi yang ada adalah pemerintahan setan. Pemerintahan setan itu sendiri adalah neraka. Sebab tanpa Tuhan maka ada bagian kosong dalam jiwa manusia yang tidak dapat diisi atau dipuaskan oleh siapapun dan apapun kecuali oleh Tuhan sendiri. Itulah sebabnya orang yang merasa hatinya bisa diisi oleh sesuatu atau seseorang tanpa Tuhan adalah orang-orang yang nyambung dengan pemerintahan setan. Itulah sebabnya mereka yang mengingini dunia berkategori menyembah iblis. Begini Bapak Ibu, kan ini kan ngomong dari perspektif Alkitab dong, perspektif kita dong. Ada rongga kosong dalam jiwa manusia yang tidak bisa diisi oleh siapapun kecuali Tuhan. Itu kita yang ngomong dong, betul nggak? Tapi yang lain ngomong, enggak, ada jiwa, ada rongga yang kosong yang nggak bisa diisi tanpa duit, betul nggak? Dan mereka juga bisa enjoy di situ. Yang lain enggak, bukan itu. Ada jiwa kosong nggak bisa diisi kecuali ini tuh hobi atau apa? Beda nggak masing-masing? Iya. Kalau orang punya nurani dan masih bersih akan tahu, oh memang Tuhan. Sebab biar naik mobil mewah kok nggak tenang juga ya, gitu loh. Tapi kok cuma naik bawa sepedanya bisa bawa kayu bakar dari rumah ke pasar, itu senang banget punya sepeda baru. Kan relatif, betul nggak? Kan logika kalau mau jalan, betul nggak? Logika kalau mau jalan kan begitu. Kan saya perhatiin tuh orang di pinggir jalan terus baca koran kakinya diangkat gitu ya. Mobil lewat, dia nggak mikir punya mobil. Dia happy loh. Coba relatif kan, logikanya kan begitu. Sebenarnya relatif. Nanti kita akan membuktikan siapa yang beruntung. Yang berkata begini, jiwaku nggak terisi tanpa Tuhan. Yang lain, jiwaku nggak terisi tanpa ini. Oke, masing-masing punya taruhan dong. Nanti kita buktikan ya. Akhirnya begitu. Kan begitu kan bro? Kita buktikan. You pilih siapa? Aku pilih Tuhan. Lah saya pilih Tuhannya setengah mati. Kenapa setengah mati? Kan kedagingan kita, pola berpikir kita yang salah ini terlanjur udah salah gitu. Mau memeluk Tuhan sepenuhnya kadang-kadang harus belajar kuat gitu, bergumul gitu. Nggak gampang ini. Orang kan lebih concern dengan yang kelihatan. Seperti orang lain juga terjebak di situ. Ya udah kita pilih Tuhan aja. Dan saya kan nggak habis-habisnya nih promosi begini saudara gitu kan ya. Nah, saudara kan ya dengerin puji Tuhan. Inilah sebenarnya yang dicita-citakan oleh Lucifer yang jatuh. Ia menjadi kepala pemerintahan seperti Tuhan. Ia ingin menyamai yang maha tinggi. Ia ingin mengatasi segala bintang. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus telah memperjuangkan adanya kebangkitan itu dengan ketaatannya sepenuh kepada Allah Bapa. Jadi harga kebangkitan Tuhan Yesus adalah ketaatannya kepada Bapa. Dalam hal ini Tuhan Yesus harus memperoleh atau membeli kebangkitan tersebut dengan ketaatan yang sempurna kepada Allah Bapa. Oleh karena Tuhan Yesus berjuang hebat demi kebangkitan, maka tentu saja kebangkitan adalah nilai yang sangat tinggi bagi Tuhan Yesus. Sebab ia memperjuangkan itu dengan memberi nyawanya dan dalam doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia didengarkan. Itu Ibrani 5:7. Terus, jika demikian, maka seharusnya kita juga menghargai kebangkitan dan menganggapnya sebagai harta abadi yang tidak ternilai. Adalah aneh kalau ada orang Kristen yang tidak merindukan kebangkitan dan menganggapnya bukan sesuatu yang penting. Dalam Perjanjian Baru justru nampak bahwa kebangkitan adalah salah satu pokok pengajaran yang sangat penting. Tetapi banyak orang Kristen yang sama sekali tidak pernah berpikir mengenai kebangkitan. Padahal Tuhan Yesus dan Paulus pun memberi kesaksian yang sama. Bahwa kebangkitan adalah tujuan akhirnya. Untuk ini pertanyaan penting yang harus dikemukakan adalah mengapa demikian? Jawabnya adalah sebab banyak orang Kristen sudah menjadi sangat duniawi dan tidak mengerti kebenaran. Terus? Sehingga filosofinya seperti orang yang tidak mengenal Allah, yaitu kehidupan hari ini semata-mata makan dan minum.
Mereka bukan menghadirkan pemerintahan Allah atau kerajaan surga, tetapi pemerintahan setan yang difasilitasi oleh kekayaan dunia atau materi di bumi ini. Seperti Tuhan Yesus memperjuangkan untuk memperoleh kebangkitan, demikian pula orang percaya harus berjuang untuk memperoleh kebangkitan. Berkenaan dengan hal ini, Paulus memberi kesaksian dalam suratnya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dalam pernyataan ini, Paulus menunjukkan bahwa goal yang ia tuju adalah bagaimana memiliki kebangkitan dari antara orang mati. Kesaksian ini juga dikatakan dalam berbagai kesempatan. Jadi saudara sekalian, kalau seseorang memiliki perspektif pandangan, sudut pandang hidup seperti Paulus, maka pertimbangan-pertimbangannya yang lain dalam mengambil keputusan dan bertindak berbeda dengan orang yang tidak punya pengharapan kebangkitan dari antara orang mati.